Hai Aries, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi bulanan kalian untuk Mei ini. Seperti biasa, kalau energi bulanan gue buka 12 kartu sesuai berchart kalian ya, yang konfigurasi dari 12 zodiak. Karena setiap zodiak punya pengaruhnya masing-masing, dampaknya ke kita. Oke. Nah, seperti biasa juga ini ditujukan pada Aries Ascendant atau rising sign, Aries moon sign, dan Aries sun sign. Kalau kalian nggak tahu rising atau ascendant juga moon sign kalian, artinya kalian nggak tahu berchart kalian. Di box description gue itu ada link dari Just Astrology, kalian tinggal klik, isi data-data kalian dan kalian akan dapatkan berchart kalian. Gue saranin untuk di save ya, karena setiap orang itu terdiri dari beberapa zodiak, konfigurasi dari beberapa zodiak gitu. Jadi bisa kalian pelajari tentang diri kalian sendiri ya. Bahkan sampai takdir itu kelihatan dari berchart kalian. Oke. Ini untuk ini timeless, bacaan ini timeless dan juga general. Timeless artinya kapanpun kalian mendapatkan video ini, dan kalau pesannya memang sesuai, artinya waktu yang tepat untuk kalian nonton. General artinya ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan untuk sesuai. Kalau tidak sesuai, gue saranin untuk nonton moon sign kalian, sun sign kalian, dan juga rising atau ascendant sign kalian ya. Sign itu maksudnya adalah kalau orang tanya, zodiak lu apaan sih? Aries. Nah, itu sun sign ya. Dan cross watcher siapapun yang sedang dealing atau berurusan dengan Aries, kalian juga welcome untuk join karena energi kita suka tukar ya. Jadi mungkin saja pesannya bisa untuk kalian, tergantung dari intensitas koneksi kalian sendiri dengan Aries. Langsung aja, oh ya, di video ini gue nggak hanya bacain 12 zodiak dampaknya apa untuk kalian, tapi gue juga akan baca energi planet, energi semesta di bulan Mei ya. Itu dampaknya apa buat Aries nih, karena gue nggak mampu ngapalin, gue paling bego ya. Jadi gue bikin contekan. Kalau pengen lihat contekan gue, ini riset gue ya. Jadi terus gue akan tutup dengan Wisdom of the Oracle yang udah gue pre-shuffle, dan kalau memang sesuai atau resonates, gue undang kalian semua untuk lanjut ke extended reading ya, yang akan gue bacakan Lenormand, yang mana jawabannya selalu gamblang ya, dan akan gue tutup dengan Divine Wisdom card. Dan semua akses untuk extended reading kalian dapatkan di box description gue juga, entah melalui Karya Karsa atau jadi member. Oke? Langsung aja, bagaimana dunia melihat kalian atau orang lain melihat kalian, dan apa yang terrealisasikan, apa yang terjadi pada kalian secara fisik atau nyata. Kalian dapat Knight of Pentacles, energinya Virgo. Kalian baru saja mengakhiri sesuatu dan kalian lagi merencanakan dan menyusun strategi untuk membangun diri kalian lagi. Oke. Dan memang Knight of Pentacles ini sifatnya lamban ya. Tapi untuk sebagai ksatria, dia yang paling real. Maksudnya dia yang paling bisa mewujudkan sesuatu itu sampai nyata gitu. Karena dia sangat hati-hati, dia sangat detail dalam menyusun rencana dan strategi ya. Untuk kalian mungkin di lingkungan Virgo. Untuk income, harta benda, material possession, etika dalam bekerja, value, prioritas, prinsip, kalian dapat 10 of Wands. Kalian secara income kalian merasa terbebani.
Kalian siap melepaskan apapun itu beban yang kalian pikul. Kalian siap melepaskan itu semua, merelakan. Kalau selama ini kalian mendapatkan income dari satu sumber, ya, mungkin itu juga yang kalian siap juga merelakan itu, melepaskan itu. Untuk persepsi, cara berpikir, pola pikir, ya, wawasan, pengetahuan dan keyakinan kalian yang kalian pahami hingga saat ini, ya, yang kalian pegang sampai saat ini, aktivitas sosial kalian dan bagaimana kalian komunikasi dengan lingkungan terdekat kalian dapat page of cards. Kalian akan lebih berhati-hati, kalian akan lebih waspada, tidak terlalu membuka diri, ya, nggak mau lagi terlalu polos gitu, seperti kayak anak-anak. Kalian lebih hati-hati. Dan untuk home, family, fondasi, dan perasaan kalian sendiri di rumah, kalian happy dengan energi Four of Wands. Kalian dengan keluarga kalian happy, ya. Kalian apa adanya, transparan, ya. Kalian punya kebebasan. Semua baik-baik aja. Apa yang terlihat begitu adanya, ya. Terang, soalnya ada terang di rumah. Untuk masalah pressure, bagaimana kalian bersenang-senang, aktualisasi diri kalian, bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, tentang kreativitas intelektual, anak-anak atau jiwa anak-anak kalian, romance, love affairs, kalian dapat Knight of Wands, energi Sagittarius. Kalian punya banyak pilihan. Kalian punya banyak pilihan, entah itu dalam romance, entah itu dalam kreativitas, entah itu bagaimana kalian ingin aktualisasi diri kalian sendiri, ya. Kalian ingin mencoba, mengeksplor, kalian ingin memperluas kemungkinan, peluang, ya. Untuk kesehari-harian, rutinitas, kesehatan, efisiensi waktu, dan bagaimana kalian melayani orang lain, kalian dapat the Death, energi Scorpio. Mungkin ada yang berurusan dengan karma, limiting beliefs, alam bawah sadar kalian. Ini kalian ingin, jadi di keseharian kalian ingin memulai sesuatu yang baru, kebiasaan-kebiasaan baru, ya. Karena apa yang kalian lakukan hingga saat ini itu udah nggak bisa menciptakan hasil yang kalian sesuai keinginan kalian, ya. Wajar, kita semua berevolusi, ya kan. Kalau keinginan kita sama kayak waktu kita umur 5 tahun, sedih loh. Dan kalian untuk memulai sesuatu yang baru pun kalian lebih waspada, kalian lagi menarik diri, mencoba untuk mencermati dulu, ya. Kalian lebih waspada, kalian juga lagi berhemat, ya. Siapa juga yang di pandemi ini lagi gak berhemat, ya kan. Untuk relationship, kalian dapat the Hangman, any kind of relationship, ya. Business partner, sahabat, saudara, entah itu kandung, entah itu sepupu, whatever, entah itu bos, ya. Anyway, Hangman itu ada self sabotage, ada pengkhianatan pada diri sendiri, pengorbanan. Mungkin kalian melihat ini caranya gue berkorban. Nggak ada yang namanya berkorban. Namanya pengorbanan itu bukan mengorbankan diri sendiri, bro. Tapi pengorbanan itu adalah pengorbanan akan ego kita. Beda.
beda. Yang kita korbankan itu adalah ego kita, ekspektasi kita, keinginan kita. Tapi kalau kita berkorban, mengorbankan diri kita, karena terus berekspektasi orang lain akan menjadi seperti yang kita harapkan, namanya self sabotage, namanya pengkhianatan, namanya egois gitu loh. Cuman pakai kemasan gue berkorban, itu namanya manipulatif dan deceptif ya. Ketergantungan, kebergantungan, sesuatu yang sudah harusnya berakhir tidak diakhiri dengan pembenaran atau justifikasi ingin melihat dari persepsi yang berbeda, ingin melihat peluang lain sebelum kalian mengambil keputusan untuk mengakhiri, bisa. Kalian lagi waspada ya, berhemat juga. Ini tadi kalian ingin memulai sesuatu yang baru ya kan, dan energinya di keseharian kalian yang sifatnya finansial juga, entah itu joint venture, gabung dengan orang lain, properti, warisan. Kalian belum merasa siap sepenuhnya untuk melahirkan sesuatu kebiasaan baru mungkin. Yang jelas ini kalian sedang mengorbankan diri kalian sendiri. Ada ending closure di situ. Karma kalian. Anyway, untuk masalah finansial ya, bagaimana kalian berbagi? People's money, partners resources, properti warisan. Kalian dapat di Empress kebalik. Kalian belum siap melahirkan suatu kondisi yang baru. Bukan hanya belum siap, mungkin beberapa dari kalian berhubungan dengan pihak ketiga atau kalian sendiri pihak ketiga ya. Atau ada yang pihak ketiga terkait untuk masalah finansial yang masih belum tampak, belum terlihat siapa. Yang jelas itu energi Venus. Dengan The Empress di situ itu energi Venus. Venus saat ini saat gue baca ini, Venus masih di Taurus. Di rumahnya Taurus, kalian siap melepaskan, merelakan apapun yang memang salah satu sumber income kalian. Ya. Tanggal 8 tapi dia menuju ke Gemini, Venus. Ini masalah komunikasi, masalah persepsi dan pola pikir. Kalian ingin mulai lagi yang baru, mempelajari pemahaman baru ya, untuk sumber income yang baru mungkin, tapi kalian masih berhati-hati. Karena mungkin yang kalian sekarang hadapi, mungkin beberapa kalian lagi berhadapan juga dengan gunung ini ya, atau warisan yang memang sedang lagi dalam berproses juga. Untuk masalah travel, segala sesuatu yang berbau dengan jarak, entah emosional, entah itu geografi, tentang wisdom, filosofi, foreign, segala sesuatu yang asing dan baru, tentang hukum itu sendiri, tentang perbedaan agama, budaya, dan latar belakang, dan higher education, kalian dapat Seven of Cups. Di sini sepertinya orang melihat kalian banyak pilihan. Kalian bingung dengan segala pilihan atau opsi yang kalian punya.
Kalian belum bisa menentukan apa yang kalian mau. Dan semakin kalian bingung, semakin kalian bingung. Semakin kalian pikir kalau kalian bingung, semakin kalian tambah bingung. Gimana ngomongnya ya? Enaknya kalau ada pilihan terlalu banyak begitu sih ditinggalin semua. Salah ya? Untuk karir, reputasi, long term goals, status sosial, kalian ingin menawarkan. Tindakan kalian itu ingin menawarkan, entah itu pekerjaan, entah itu relationship, entah itu mimpi. Yang jelas ini penawaran dengan tulus, dengan cinta. Untuk network, friendship, harapan, komunikasi, teknologi, kemanusiaan, keadilan sosial. Kalian dapat Four of Swords. Kalian baru saja mengalami sakit hati atau kecewa. Mungkin dengan teman-teman kalian sendiri, dengan lingkungan kalian sendiri. Kalian lagi mencoba untuk kontemplasi, merenung apa yang kalian pahami dari kekecewaan itu. Dan kalian ingin membangun visi yang baru dengan pembelajaran itu. Untuk karma, ending, closure, alam bawah sadar, dan limiting beliefs, kalian dapat Four of Pentacles. Kalian lagi mengamati, mencermati lingkungan kalian sendiri, ya. Kalian lagi menarik diri dan sebagai menjadi pengamat, mempelajari situasi, tidak mau banyak, tidak mau berinvestasi, ya. Anyway, alam bawah sadar kalian, Eight of Cups. Di sini ada anak kecil, mungkin masa kecil kalian sedang meratapi masa kecil kalian, yang mana kalian meratapi semua emosi, semua perasaan yang kalian punya. Kalian hanya bisa meratapi, dan dengan kalian fokus pada emosi kalian sendiri, kalian luput pada kesempatan, peluang. Tuh, bintang jatuh di belakangnya dia tuh, luput dari perhatiannya. Harapan-harapan. Mungkin karena entertainment, ya. Karena Aries lagi lagi kepingin bersenang-senang, banyak entertainment, ya. Karena lagi ngurusin ya emosional kalian. Yang penting gue happy, yang penting gue happy, yang penting gue happy, tapi ternyata takdir kalian sendiri malah luput. Oke, gue bacain ini ya, energi semesta di bulan Mei dan apa dampaknya buat kalian. Tanggal 3, Moon di Aquarius, Four of Swords. Kalian lagi merenung, kontemplasi tentang pertemanan kalian sendiri, tentang lingkungan kalian, tentang bagaimana membangun network, ya, atau membangun harapan baru. Dan Merkuri masuk ke Gemini meninggalkan Taurus. Ya, kalian akan berhati-hati untuk memberi memberi kasih, memberi sayang. Kalian akan hati-hati, lebih waspada. Tanggal 8,
Venus yang masih di Taurus ya, square dengan Jupiter. Jupiter ada di Aquarius. Jadi kemungkinan salah satu sumber income kalian itu datangnya dari network kalian, dari friendship kalian ya, yang itu mengecewakan. Kalian siap untuk relakan dan lepaskan. Karena ada konflik ya antara sumber income dan rasa kemanusiaan kalian sendiri. Dan hari yang sama, tanggal yang sama, Venus meninggalkan Taurus dan dia masuk ke Gemini ya. Kalian akan lebih hati-hati dan waspada dalam memberi perhatian. Tanggal 11 Mars di Cancer harmonis dengan Uranus. Mars di Cancer ya, harmonis dengan Uranus di Taurus. Kalian akan mendapat support dari keluarga ya. Untuk melepaskan apa yang sumber income atau materi atau harta benda kalian yang memang itu sudah nggak sejalan lagi mah kalian, udah nggak mewakilkan diri kalian lagi. Dan new moon di Taurus, dengan kalian melepaskan ini sumber income, salah satu sumber income kalian akan membangun yang baru ya. New moon itu project baru, bisnis baru ya, sesuatu yang baru yang kalian ingin bangun ya. Dan kalian akan mencari stabilitas ya, ingin mencapai stabilitas itu sendiri. Tanggal 13 Jupiter meninggalkan Aquarius masuk ke Pisces. Jupiter yang tadinya ada di Aquarius meninggalkan Aquarius menuju ke Pisces. Jadi untuk kalian expand, bisa memperluas secara spiritual ya, mimpi kalian juga, merealisasikan apapun mimpi kalian, kalian diminta untuk juga mempelajari. Karena ini juga ada spiritual sih, ada spiritual connection ya. Karena di rumah ke-12 itu di rumah Pisces ya. Pisces itu sifatnya beyond material, jadi spiritual. Matahari harmonis dengan Neptune. Matahari di Taurus harmonis dengan Neptune, dengan mimpi kalian. Jadi memang sekarang ini kalian lagi mencermati ya, waspada untuk apapun yang kalian ingin bangun lagi, ciptakan sebagai sumber income kalian. Kalian lagi waspada dan mempelajari, mencermati semuanya itu secara dengan intuitif kalian, intuisi kalian sendiri juga. Tanggal 20 Matahari ninggalin Taurus masuk ke Gemini. Matahari ya. Jadi kalian akan mendapatkan kesadaran, pencerahan ya. Tentang ya, kalian akan mendapatkan pengetahuan, kesadaran ya. Bagaimana harus berkomunikasi, bagaimana melihat dengan persepsi yang berbeda. Untuk tanggal 23 Saturn di Aquarius retrograde. Jadi untuk masalah network, friendship,
harapan-harapan kemanusiaan, kalian diminta untuk lebih untuk merevaluasi apapun yang kalian lakukan selama ini untuk hal-hal itu sudah sesuai, arahnya udah benar. Bukan memanjakan gitu maksudnya. Ya. Dan kalian memang diminta untuk dengan energi retrograde, kalian diminta untuk memberi diri kalian sendiri waktu dan ruang ya, untuk kontemplasi. Tanggal 26 gerhana bulan di Sagittarius. Fokus pada passion kalian. Ya, fokus pada diri kalian sendiri. Karena opsi-opsi dan pilihan-pilihan itu hanya tugasnya untuk mengalihkan perhatian kalian dari diri kalian sendiri. Karena di saat kita sudah tahu apa yang kita inginkan, biasanya ya, dari semua opsi yang ada itu nggak ada yang mewakilkan apa yang kita inginkan. Dan memang godaan itu bentuknya macam-macam. Untuk kita lari dari fokus kita sendiri terhadap diri kita, macam-macam. Tanggal 29 Merkuri retrograde di Gemini. Kan kebalikan. Page of Cups kebalikan. Jadi kalian juga istilahnya Page of Cups itu kan sifatnya kayak anak-anak kan ya. Dia ngomong dengan ikhlas tulus habis bagaimana ya anak-anak gitu. Nah dengan Page of Cups kebalik, dia sebagai anak-anak yang banyak mikir lah gitu. Jadi waktunya untuk kalian lebih mendengar. Dan tidak disarankan untuk travel dan akan punya banyak masalah atau problem dengan teknologi dan komunikasi ya. Juga transportasi. Tanggal 31 Mars selaras dengan Neptune. Keluarga di rumah, fondasi pun juga selaras dengan apa yang kita ingin bangun, apa yang ingin kita capai, mimpi-mimpi kita sendiri, selaras, saling mensupport. Dari wisdom of the oracle, ya, kalian dapat between world. Kita dalam masa transisi. Yang perlu diingat dengan kartu ini adalah, ya, kita siap meninggalkan kegelapan, menuju ke terang. Tapi masalahnya kita nggak tahu tentang terang itu sendiri. Dan diingatkan oleh kartu ini untuk tidak berasumsi tentang apapun yang ada di depan karena kita belum pernah mengalaminya. Kartu kedua, by the book. Tidak disarankan untuk rebel atau berontak, tapi dengan mengikuti instruksi. Tetap instruksi di sini yang dimaksud adalah hukum sebab dan akibat, bukan berdasarkan institusi, lembaga atau apapun itu yang tidak mewakilkan diri kita sendiri. A leg up. Kalau kalian butuh bantuan, jangan pakai malu untuk minta bantuan. Especially kepada mereka yang punya wawasan, pengalaman lebih banyak daripada kalian. Ya. Alam bawah sadar kalian new life. Di bawahnya ada the fate. Memang udah takdir untuk berubah. Fork in the road. Kalian dalam persimpangan jalan. Higher power. Ini kesadaran kalian sendiri. Ya, jadi kalau kalian butuh bantuan, kalau gue bisa bantu, nomor gue ada di bawah situ, di box description. Anyway, kalian mungkin berhubungan dengan Pisces, Virgo, Sagittarius, Scorpio, Libra, Taurus, ya, Cancer,
Oke, udah segitu aja. Kalau emang resonates, gue saranin gue undang kalian untuk lanjut kayak standard reading ya, untuk menuju ke Lenormand. Semoga berguna dan resonates. Kalau memang resonates, jangan lupa untuk like, comment, share. Sampai ketemu di berikutnya. Dah.